Perkenalkan, nama saya Arini Arianti dengan NPM 2021650050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sila dari Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia mesti memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhannya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transidental, dianggap sebagai fundamental etika kehidupan bangsa. Nah, dalam Pancasila sendiri bahwa diharapkan untuk setiap warga negara Indonesia mesti memiliki kehidupan beragama dan kepercayaannya yang berkaitan dengan sebagai tata atur etika sosial bagi umat beragama. Nah, sebagai implementasinya akan saya tampilkan cuplikan berikut ini. Adapun contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila, yakni bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan menghormati agama orang lain. Setelah melihat implementasi dari sila yang pertama Pancasila, kali ini adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kali ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia diminta untuk saling memahami bahwa setiap manusia memiliki persamaan derajat dan harus memiliki sikap saling menjaga satu sama lain dan bekerja sama untuk kedamaian suatu negara. Nah, implementasi dari nilai kedua ini akan saya tampilkan dalam cuplikan video berikut ini. Contoh dari pengamalan sila yang kedua. Pertama, yakni membantu korban bencana alam. Membantu adik ketika sedang belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, bersikap sopan kepada orang tua. Nah, kita sudah tahu implementasi dari nilai kedua Pancasila. Selanjutnya adalah nilai ketiga dari Pancasila, yakni yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, nilai Persatuan Indonesia ini bermakna bahwa warga negara harus menetapkan kesatuan bangsa dan nasionalisme, juga adanya mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Nah, sebagai bentuk implementasi dari nilai sila ketiga Pancasila ini, saya akan menampilkan cuplikan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang ketiga, bermain dengan rukun sesama teman, melestarikan budaya daerah, dan berteman tidak membeda-bedakan suatu suku ataupun agama. Setelah tadi melihat cuplikan dari sila ketiga Pancasila, selanjutnya adalah nilai keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, Pancasila bermakna sebagai bahwa warga negara tidak bisa memaksakan kehendak orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam artian harus mengutamakan kepentingan umum dalam
memecahkan suatu masalah dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam hal ini mengandung prinsip mufakat, yakni keputusan mesti didapat bukan berdasarkan golongan mayoritas ataupun minoritas, melainkan lebih rasionalitas, relatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu dari sudut pandang manapun. Musyawarah ini dilakukan dengan pemikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, implementasi yang dapat saya berikan sebagai contoh, mari kita lihat dalam cuplikan berikut ini. Contoh pengamalan sila keempat. Pertama, menyampaikan pendapat, berdiskusi ataupun kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, dan musyawarah dalam memilih ketua kelas ketika berada di lingkungan sekolah. Setelah melihat cuplikan dari sila keempat yang tadi, ini adalah sila terakhir Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini, Pancasila bermakna sebagai bahwa warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, adanya sistem gotong royong, dan bersikap adil. Serta warga negara harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban diri terhadap hak dan kewajiban kepada orang lain, juga sesamanya. Nah, implementasi atau contoh yang dapat saya berikan dengan cuplikan berikut ini, mari kita simak. Contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak boros dan suka menabung. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan bergotong royong membersihkan kelas ketika berada di lingkungan sekolah. Bagaimana setelah melihat implementasi dari sila kelima Pancasila? Nah, dapat diperhatikan ya bahwa dari setiap sila-sila Pancasila dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila sendiri itu berarti sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kita dalam kehidupan sehari-hari mesti menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.